paling viral adalah Gubernur Jawa Barat yang sudah sangat berani melakukan gebrakan untuk menertibkan beberapa bangunan-bangunan yang tidak sesuai. Gila ya, gebrakan yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat. Ini mendapatkan atensi dari Pak Wakil Presiden kita, Mas Gibran atau Pak Gibran. Jadi memang ini video sudah cukup lama, tetapi mungkin teman-teman belum tahu bahwa pada waktu itu Pak Gibran Raka Buming Raka memuji Kang Deddy Mulyadi di hadapan ribuan pejabat yang hadir pada saat itu. Ini agaknya rupanya menarik kalau kita melihat secara elektabilitas KDM ini mengalahkan Pak Gibran, tapi Pak Gibran tetap memberikan respect kepada KDM. Coba kita lihat dulu cross check videonya teman-teman, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu Rahayu. Yang saya hormati Pak Menko, para Menteri, Wamen, Kabinet Merah Putih. Yang saya hormati Ketua Umum Kadin dan seluruh keluarga besar Kadin yang hadir pada sore hari ini. Yang saya hormati para tokoh-tokoh dunia usaha, tokoh-tokoh agama, dan Bapak Ibu yang hadir pada sore hari ini. Ini waktu saya berapa menit ya? Kita persingkat saja. Bapak Ibu yang saya hormati, Kadin ini memiliki peran yang sangat strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan juga menjaga iklim investasi. Untuk itu, saya berpesan pada Bapak Ibu semua, karena Bapak Ibu yang ada di depan saya ini adalah pengusaha-pengusaha andal, orang-orang hebat. Saya titip pesan Bapak Ibu semua. Satu, ini saya mohon Bapak Ibu untuk terus fokus pada industri-industri yang padat karya dan berorientasi pada ekspor. Lalu saya juga pesan Bapak Ibu untuk selalu memberdayakan petani, nelayan, dan juga UMKM. Saya juga berpesan Bapak Ibu untuk terus mendukung kemajuan teknologi dan juga yang paling penting mendukung hilirisasi industri. Pak Presiden dan saya tidak pernah bosan-bosan untuk membahas masalah hilirisasi. Dengan hilirisasi kita bisa membuka lapangan pekerjaan. Dengan hilirisasi kita bisa keluar dari middle income trap. Dengan hilirisasi kita juga bisa meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Tapi Bapak Ibu, ini tentunya dalam pelaksanaannya kita harus mengedepankan aspek sosial, aspek lingkungan, dan juga aspek keberlanjutannya. Karena sekali lagi Bapak Ibu, dampak dari perubahan iklim ini sudah ada di depan mata. Kekeringan, banjir, lalu kenaikan air laut, ini adalah ancaman yang nyata dan sudah di depan mata. Ini tolong ditampilkan foto-foto yang kemarin ada di Bekasi dan Sukabumi. Bapak Ibu, ini adalah kejadian di beberapa kota dalam beberapa minggu ini. Saya mohon Bapak Ibu sekali lagi, tantangannya di sini adalah mencari titik keseimbangan. Kita genjot hilirisasi, tapi juga harus wajib menjaga lingkungan.
Kita genjot produksi pertanian, tapi juga harus menjaga keseimbangan alam. Ini sekali lagi, gambar-gambar dan foto-foto yang ditampilkan tadi, saya juga ingin mengapresiasi kepala-kepala daerah, bupati, wali kota, gubernur yang sudah aktif untuk menjaga lingkungannya. Ini terutama kemarin yang paling viral adalah Gubernur Jawa Barat yang sudah sangat berani melakukan gebrakan untuk menertibkan beberapa bangunan-bangunan yang tidak sesuai regulasi. Bapak dan Ibu yang saya hormati, untuk menutup pidato pada sore hari ini akan kita tutup dengan pantun. Ini pantunnya khusus Mas Anin. Ini sekali lagi saya mohon maaf atas keterlambatan saya. Tadi hampir saja saya kesini naik motor Mas karena saking macetnya. Tapi alhamdulillah bisa datang sebelum jam 6. Mohon dibantu ya Bapak Ibu ya. Mas Anin punya kucing Persia. Kucingnya lucu dan manja. Bersama Kadin Indonesia kita majukan ekonomi dan ciptakan lapangan kerja. Sekali lagi Bapak Ibu, terima kasih. Saya juga ingin menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Presiden Republik Indonesia. Mohon maaf beliau belum bisa hadir pada sore hari ini, dan Bapak Presiden menitipkan salam hangat untuk seluruh keluarga besar Kadin yang hadir pada sore hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih, gini deh, pendidikan akan mengalami kemajuan kalau guru memiliki kewibawaan yang tinggi. Maka guru dalam strata zaman kerajaan itu kelasnya tinggalnya di altar, guratnya gurat air, artinya dia kelas tinggi dalam lingkungan istana yang dia harus independen. Tidak boleh guru menjadi bahan ejekan. Kenapa saya menghentikan sekolah tuh nggak ada pungutan ini, pungutan itu, pungutan ini, tetapi saya sudah minta 2026 dana bantuan untuk sekolahnya ditingkatin. Untuk apa? Mengcover kekurangan-kekurangan yang dilarang oleh gubernur. Betul nggak? Kan nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh ini, tapi di sekolah itu kan kadang-kadang ada kebutuhan ini, kebutuhan ini, kebutuhan ini. Nah itu harus dihitung detil dalam rencana anggaran. Gitu loh. Saya ridho kok, nggak ada masalah. Ke depan mohon Pak Sekda koordinasikan dengan PU, 1 kilometer menuju sekolah harus bertrotoar dengan baik. Kilometer. Nanti ada haltenya, ada taman-tamannya, ada air yang siap minum. Saya ingin tertata, maka program di saya hari ini adalah jalan menuju sekolah, itu prioritas. Anda tahu nggak, 2026 itu pemerintah provinsi akan membangun jembatan senilai 26 miliar, yang itu jembatan hanya digunakan rakit untuk anak sekolah yang 4 orang. Saya nggak ada masalah. Ini penting. Dan kemudian guru-guru lapor lagi di seluruh Jawa Barat, nggak boleh lagi ada anak sekolah lewat sungai bergelantungan, nggak boleh. Saya pasti bangun, cepat selesaiin. Mau kewenangan desa, mau kabupaten, nggak ada urusan saya. Karena itu adalah martabat pendidikan di Jawa Barat. Mau SD, mau SD, nggak ada urusan saya. Ini penting. Dan saya juga punya mimpi. Punya mimpi apa? Punya mimpi ke depan ada bis sekolah. Itu mimpi.
Ini mimpi ya, ini mimpi. Untuk daerah mana? Daerah-daerah yang tidak terjangkau oleh transportasi. Nah, saya dulu waktu bupati mewujudkan itu, Pak. Masih ada tuh mobilnya. Jadi Pak Sekda data sekolah-sekolah yang jarak ke sekolahnya jauh dan belum terjangkau oleh sarana transportasi publik, nggak ada masalah. Nanti kerjasama TNI, kerjasama Polri, kita berikan bis, kita berikan mobil-mobil yang 24-30. Dulu saya sopirnya itu Koramil. Waktu di Purwakarta, ketika naik mobil mereka selalu menyanyikan lagu-lagu nasional pendidikan. Nanti juga bisa ada Babinsa, Babin Kamtibmas, udah bisa nyetir, nggak apa-apa. Saat pagi-pagi nganterin anak ke sekolah, siapin mobilnya milik Pemprov, serahin sama mereka, suruh dikelola, kan gitu, kan nggak ada masalah. Nah, ini yang dibangun. Jadi untuk studi tour ini saya ingin lagi, apalagi yang saya inginkan, nggak boleh lagi guru jadi bahan nyinyiran, bulian orang tua siswa. Nggak enak dengernya Pak. Saya, aduh, eta mah guru nawe yang gratis jeung keluargana, aduh ya. Kenapa? Nanti ada tahapnya Pak. Saya juga ada tahapnya menyadarkan orang tua. Apa itu? Kalau anaknya jajan 30.000 nggak pernah ribut. Anaknya beli baju yang harganya mahal nggak pernah ribut. Anaknya beli motor nggak pernah ribut. Tapi giliran beli seragam sealam dunia tahu semua. Ini juga harus dibenerin orang tuanya. Anaknya jajan 30.000, sekolah 100.000 saja, infak ribut di media sosial. Anaknya nonton konser nggak ribut. Anaknya nonton kesana kesini nggak ribut. Giliran kenaikan kelas, ada iuran untuk bikin tenda, ribut. Kenapa? Ini problem. Sehingga apa sih yang ada dalam pikiran saya? Yang ada dalam pikiran saya ini adalah jangan sampai negara sudah memberikan subsidi lewat dana BOS, lewat BPMU, dan lewat kebijakan pembangunan pendidikan termasuk infrastruktur dengan jumlah puluhan triliun. Tetapi orang tua tetap budget pendidikannya mahal karena biaya lain-lain anaknya terlalu banyak. Saya ingin menekan ini. Konsisten pendidikan free, maka orang tuanya juga harus memberikan pendidikan bagi anak-anak. Oke, itu dia ya, bagaimana pidato Pak Gibran di hadapan ribuan pejabat yang hadir pada acara itu dan memanggil para gubernur, di antaranya adalah Kang Deddy Mulyadi yang diberikan sambutan lebih oleh Pak Gibran. Artinya Pak Gibran sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia ini, teman-teman, mengetahui kinerja-kinerja yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi. Dan dalam sebuah acara pada waktu itu, One Maker bahkan sampai menyebutkan bahwa KDM ini orang kepercayaannya Bapak Prabowo Subianto. Ya. Dan kita melihat atensi publik dalam konteks gubernur, siapa coba yang bisa menandingi KDM? Ini beneran saya berani nantang. Karena saya yakin memang tidak ada. Makanya kalian masyarakat Jawa Barat mestinya bersyukur memiliki gubernur seperti Kang Deddy Mulyadi ini, dikarenakan gebrakan-gebrakan yang dilakukan oleh KDM ini sangat luar biasa. Satu sisi dari aspek human, KDM itu sayang kepada masyarakat kecil dan bukan tipikal pejabat yang elitis. Kalau kita melihat biasanya pejabat itu elitis, memasang jarak antara dirinya dengan masyarakat, yang padahal masyarakat itu adalah orang yang dipimpinnya, yang menggaji dirinya itu masyarakat. Tapi KDM itu mau ngobrol sama siapapun ya sah-sah saja, biasa-biasa saja. Bahkan KDM dikenal sebagai pribadi yang begitu sangat sayang kepada orang tua dan anak-anak kecil. Ini menunjukkan hati KDM itu basah. Hati KDM itu penuh kasih sayang dan cinta. Ini yang diperlukan oleh masyarakat sekarang di era gonjang-ganjing perekonomian yang tidak jelas. Di samping itu juga KDM juga banyak yang mendemo dari ormas-ormas nggak jelas itu kan. Karena apa? Karena KDM menghajar semua mafia-mafia yang ada di sana. Gitu. Kalau ada mafia geus dibereskan kok KDM teh. Kalau mau gawe aja yang bener. Ngonten YouTube kayak apa kayak. Ibaratnya kan saya ngontennya jasa. Teman-teman yang ngefans sama Kang Deddy Mulyadi saya syiarkan. Dan saya berikan edukasi mana yang patut untuk kita lakukan dalam kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh seseorang.
Dan itu kan bisa menjadi amal ibadah. Gitu loh. Jadi terserah orang mau bilang saya jualan konten atau apa, yang pasti saya bukan buzzer gitu. Ya. Begitu teman-teman. Kalau ada sisi baiknya kita ambil. Kalau ada sisi buruknya, siapapun itu, pemimpin, pejabat negara, kita kritik sekalipun KDM. Tapi di sini kita membahas sisi baik KDM yang mungkin ini tidak dilakukan oleh gubernur-gubernur yang lain. Itu kira-kira hal-hal yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Salam cinta damai untuk semuanya, untuk NKRI tercinta. Wallahu huwal muwaffiq ila aqwamit thoriqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.